Yesus tidak ada hubungan apa-apa dengan Daud. Ada hubungannya Kak. Itu maksud ayat Kak itu bahwa Allah berjanji bahwa seorang keturunan Raja Daud akan duduk di atas tahta Allah sampai. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus keturunan dari Raja Daud? Jelas. Dari mana silsilahnya dia keturunan dari Raja Daud? Jadi kan sudah jelaskan tadi bahwa Dari mana, Bang? Dari Maria kah atau dari Yusuf? Ya, Maria. Nah, sekarang sebutkan silsilah Maria yang keturunannya sampai kepada Daud. Itu kalau berbicara tentang keturunan Kak, bisa kita bahas Alkitab lah Kak lebih dalam gitu. Enggak, kita akan lebih dalam lagi. Panggil kau punya itu pendeta proses, Kak. STT, STTO, STT, S3, S5, Kalau S6, S tontong, di Alkitab itu sudah banyak, Kak. Suruh Ada di situ. sama saya tunjukkan keturunan Yesus yang dari Daud sampai kepada Yesus, itu silsilahnya dari ibunya atau dari bapaknya yang merupakan ayah sambung yang bernama Yusuf. Ayo. Kalau masalah keturunan itu ya, emang saya mau tanya juga, kalau masalah keturunan emang Muhammad ada? Hah? Kalau masalah itu nggak bisa dibahas. Perjelas dulu, Yesus kamu itu nggak bisa ini dibahas. nenek moyangnya siapa? Siapa nama ayah ibunya Bunda Maria? Siapa nama kakek dan neneknya Bunda Maria? Jangan ke Yusuf. Yusuf cuma ayah sambung. Gak ada hubungannya. Kalau di Al-Quran jelas, Ali Imron dengan Siti Hana. Nama ibu dari Bunda Maria, Siti Maryam. Nah, nama ibu dari Bunda Maria ini siapa dengan bapaknya? Kenapa keturunannya Daud itu sampai kepada Yesus? Ayo. Di dalam Lukas 1 dengan Matius 1 itu silsilahnya kepada Yusuf. Yusuf bukan ayah biologisnya Yesus. Ayo. Jangan tepo-tepo. Macet. Siti Hana. Udah gini, izin ya teman-teman. Coba ini. Tap layar, enggak, kalau kita kasih kesempatan, share tap layar, fokus. Kita kasih kesempatan untuk Saka tanya dulu ya, Hos ya, boleh ya? Kasihan Saka nih dari tadi. Silakan Saka, mau tanya apa? Enggak, tunggu dulu Bang Tony. Saka? Itu nanti nggak nyambung kita. Dia udah selesai belum? Kalau dia bilang nggak ada ya udah naik gitu loh. Sama yang lain aja dulu, sama yang lain. Ya udah macet gimana Bunda, macet nih. Bilang Bunda Nora, memang mulut saya ini kurang ajar. Tadi saya meremehkan Halo, Gembala. saya mau Ternyata menjawab pertanyaan Gembala Nora. lebih Ayo, hebat Nora. daripada Halo, Bapak Nora. Gembala. Nora. Gitu dong. Halo, biarkan Maksud saya ya? menjawab. Biarkan saya Oh menjawab. ya, yaudah silakan Siapa jawab. namanya? Jadi begini, inilah silsilah Yesus Kristus, ya. Nah, Isai memerankan Raja Daud. Daud memerankan Salomo dari istri Uria. Ulang. Di dalam mana itu? Di dalam mana? Matius 1 ayat 1. Oke, sebentar. Betul Matius itu, 1. dari Betseba kan? Ya. Bentar, Bang Tony, bentar. Sebentar, saya buka. Oke, bacakan. Isai memerankan Raja Daud. Di Daud nomor berapa? Udah. Dah, lanjut. Daud memperanakkan Salomo dari istri. Tunggu dulu. Ah. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Itunya, inilah silsilah. Kok kita Ya. dari nomor berapa? Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ah, Isai memperanakkan Raja Daud. Bentar. Ini biar gak panjang Bunda Nora, biar gak panjang. Wolfgang, saya kasih tahu yang di Matius itu silsilahnya nyampe ke Yusuf, bukan ke Maria. Sampai ke Maria. Astaga. coba kalian Udah baca. silakan Coba baca. buktikan. coba. Ah. Ini ya, aku bacakan ya. Ini yang memperanakan ini laki-laki atau perempuan? Jelas memperanakkan itu perempuan. Coba, Gimana? Wolfgang memperanakan gimana? Kau beranak atau istrimu yang beranak? Kalau kelahiran Kak, kalau bahas kelahiran itu dihitung dari laki-lakinya Kak, ayah Kak.
Itu dari namanya wanitanya. bin, gompleng, makanya Itu lucu bukan dari kau. wanita, kakak ngitungnya dari Maria, dari Yusuf lah. Aldesta, dengar dulu, nama anakmu misalnya Junior. Aldesta memperanakan Junior, Junior memperanakan. Kakak itu Aritonang. Aritonang itu perempuan nggak bapaknya kakak? Loh, Hah? masa bapak saya yang beranak? Enggak, istri Makanya dari keturunan disebut bab laki-laki loh, bukan perempuan. binti. Masa ini Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Jadi seolah Ishak pula yang melahirkan. Yakub Aritonang memperanakan itu bapaknya Yehuda. kakak atau Diam gimana, dulu, Kak? kau diam dulu Aldesta, kau diam aja. Kau tidak tahu apa-apa rupanya. Ini saya baca Tetep layar, tetep layar, Yosia fokus. memperanakan Yekonya Share, dan share, saudara-saudaranya. share. Sudah pembuangan ke Babel, Tetep layar. Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel sampai ke bawah. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Pertanyaan saya, mana di situ Marianya? Maria kan istri Yusuf. Hah? Iya. Kok dihitung dari istri? Itu kakak Aritonang, itu Aritonang. Kok Aldesta, Wolfgang, berarti Yesus ini sabar ya. Berarti Yesus ini anak keturunan dari Yusuf, betul itu? betul bang, Yusuf. Betul. Gini kau tahu garis patrialis. Yakub, Yusuf sama Maria itu tidak pernah melakukan hubungan intim. Jadi Loh, kalau Yesus nggak itu pernah melakukan hubungan intim, kenapa? Parah Kalau nggak- lagi, lebih parah lagi. Astaga, parah lagi nih. Dari bapak, dari Yesus lahir dari perawan kamu mengerti nggak sih? Maria. Hah? Dari perawan Maria. Tahu nggak? Tahu nggak arti Dongel, perawan? Dongel, kau dengarkan aku ya, Wolf, kau dengarkan aku. Kau kawin sama perempuan yang sudah hamil. Nah, ketika perempuan istrimu yang sudah Bang hamil Wolf, bukan anak kau, ini bukan anak kau ya. Mungkin Bang yang Wolf, melahirkan, mamanya kakak ini, kakak apakah Nora ini, berarti Bu itu Ruartona. keturunanmu? Kalian nggak bisa paham ya. Kalian cerita patrialis. Tapi kok nggak paham. Wolf, Kan kau tadi udah aku kawin bilang sama kalau Matius perempuan- itu jalurnya ke Yusuf. Sedikit, Bang Tony. Kamu menikah sama perempuan yang sudah hamil, hamilnya bukan sama kau. Pas lahiran anak perempuan ini sudah dilahirkan, apakah berarti anak dia itu adalah keturunanmu? Ya enggak toh. Saya mau Nora Ritonang, coba kau buka Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Hah? Nah itu betul, kalau Lukas itu ke Maria. itu jalurnya ke Maria. Ya. Makanya tadi udah ku bilang jangan kau buka Matius, ngeyel sih dibilangin. Nah, Itu ada masalah juga itu. sekarang saya Lukas. tanya, Ah. kalau di Lukas itu hubungannya sampai ke Maria. Oke, kita buka Lukas 1. Ya. Lukas 2. ya. Lukas 2 apa Lukas 1? Lukas 2. Oke. Kelahiran Yesus. Mana? Mana di sini sampai ke Maria? Pada waktu itu Kaisar Agustus mengambil pendaftaran yang pertama, maka pergilah semua. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret supaya didaftarkan. Mana yang keturunan sampai Maria? Ketika Lukas mereka 3 ayat 1 tibalah sampai waktunya bagi 38. Maria untuk bersalin. Mana? Lukas 3 ayat 1 sampai 38 kak. Baru jauh. Lukas 3. 3 itu dari nomor 23 yang betul. Astaga, kamu nggak pernah baca Bible? Aduh. Ketika Yesus Lanjut, memulai Bunda. pekerjaannya, Dari ia berumur 23. kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Jadi kamu percaya dengan anggapan orang? Tap-tap layar teman-teman, Baca, fokus Kak Nora. tap-tap layar, semangat Bacalah, tap-tap Lukas layarnya 1. ya. Untuk menjaga tap-tap layar, share. 1 sampai 38. Absen love orange-nya, absen love Yang orange, mana? Yang absen. mana? Yang Ya. mana mesti Baca, Kak. baca? Baca aja kak, Lukas 3 ayat 1 sampai 38. Baca aja. Follow. Ya kau baca lah Borjong. Mana poinnya Dari di situ yang mau saya 23. ambil? Kau enak kali kau. Mana Udah, poin yang mau baca. saya ambil? Tapi Kau kakak tunjukkan dengar ya. poinnya. Bahwa Yesus itu. Baca, tapi kakak dengar ya. Mana? Pada tahun ke-15 masa pemerintahan Kaisar Tiberius, waktu Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea,
Herodes menjadi penguasa daerah Galilea. Filipus kakaknya menjadi penguasa daerah Iturea dan Trachonitis. Lisanias menjadi penguasa daerah Mana Abilene. poinnya? Saya minta poin. Ya. Poinnya kan itu ayat itu. Kakak minta ayatnya, aku kasih ayatnya. Mana Kakak kalau minta Maria ayatnya, itu aku kasih keturunannya sampai ayatnya. kepada Daud. Aku bilang Mana? kakak baca, kakak nggak mau bacanya. Kakak suruh aku Loh, mana baca, aku keturunan baca, sampai kakak nggak kepada mau Daud? dengarnya. Kau malah baca dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Ah, Lucu kan udah aku pula kasih kau. ayatnya. Lukas 3 sampai 38. Kakak baca aja. Kan itu Iya, mana ayatnya. poinnya? Kau pikir sini kayak pendeta kau tipu-tipu? Poin gimana lah? Kita diminta tadi Poinnya ayatnya. mana yang saya tanya kalau Maria itu silsilahnya sampai kepada Daud? Oh, tadi Yesus kakak bilang. Astagfirullah. Paham Enggak, ini nggak sih, Nora. Rau? Kau yang nggak paham, Nora. Nora. Kau paham nggak pertanyaan saya? Kakaknya kasih pertanyaan, dua tapi kalian kakak Kristen di itu- sini berarti nggak paham. Yesus kenapa dikaitkan kepada Daud? Kakak minta silsilah Maryam. Maria kan? Silsilah Maria Dikasih tahu sampai kepada kakak apa Daud itu gitu. di mana? Mana yang benar? Aku mau nanya lah sama Umi Nora. Kau diam dulu, Wolf. Nah, anakmu ada nggak? Anakmu Kau ada diam dulu nggak? sebentar. Kau diam dulu sebentar. Perhatikan pertanyaan saya baik-baik. Kenapa Yesus dikaitkan kepada Daud? Kalian bilang itu dari Yusuf. Yusuf bukan ayah biologis Yesus. Nah, sekarang tunjukkan. Kalau memang Yesus akan memiliki tahta dari kerajaan Daud, tunjukkan silsilahnya dari Maria, bukan dari Yusuf. Nah, dari Lukas 3 tadi, Yusuf mana kan poinnya suaminya Maria. kalau Maria itu keturunan dia dari atas itu dari Daud? Mana? Kakak minta silsilah Maria ya? Iya, mana? Lukas 3 ayat 1 sampai 38 dari Adam ya. Kita hitung dari Adam ya, Kak. Dari Adam, Keset, baru Enos, Kainan, Mahalalel, Yared, Henoks, Metusela, Lamex, Nu, Sem, Arpaksyad, Kainan, Selah, Eber, Pelek, Reu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Arni, Aminadab, Nasyun, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud, Nathan, Matatah, Menah, Malea, Ilyakim, Yonam, Yusuf, Yudas, Simeon, Leo, Lewi, Matat, Yorim, Eliezer, Yesus, Elmadam, Kosam, Adi, Melki, Neri, Shealtiel, Jerubabel, Resa, Yohanan, Yoda, Yosek, Semein, Matatias, Maat, Nagai, Esli, Nahum, Amos, Matatias, Yusuf, Yanai, Melki, Lewi, Matat, Heli, Bapak Maria, Yusuf, menantu Heli, Yesus putra Maria. Selesai, Kak. Yusuf di sini Yusuf siapa? Menantu Heli. Mana? Udah aku baca itu, Kak. Di nomor berapa? Heli itu bapaknya Maria, Yusuf itu menantunya Heli, barulah Yesus putra Maria. Yusuf Di ini nomor berapa, Bu? anaknya Eli atau menantunya? Kayak tadi aku bilang sama kakak baca Lukas 3 ayat 1 sampai 38 itu biar kakak jelas, paham gitu. Yusuf itu anaknya Eli atau menantunya Eli? Menantu Heli, Bang. Kalau Sementara di Lukas 3 nomor 23 dikatakan Yusuf itu anak Eli, bukan menantu Eli. Ia adalah anak Yusuf. Lu anak Heli itu Eli. bapaknya Maria, Bang. Berarti salah tulis ini Bible-nya ya. Yang aslinya, Makanya saya tanya. aslinya Bang, kalau Heli itu bapaknya Maria, sedangkan Yusuf menantu Heli. Tapi Lukas 3 nomor 23 dituliskan bahwasanya Yusuf itu anak Eli. Anak atau menantunya nih yang betul nih? Heli bapaknya Maria, sedangkan Yusuf menantu Heli, Kak. Bang. Makanya kalau dituliskan, coba saya baca ya, Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tuh. Jadi Yusuf ini anak Eli atau menantu Eli yang betul? Yusuf itu Bang menantunya Heli. Heli itu bapaknya Berarti salah Yusuf tulis. dengan Maria ini kakak kandung. Tep layar. Ya, Kak, apa, Kak? Yusuf dengan Maria ini kakak beradik kandung. Eli bapaknya Maria bukan? Iya, betul.
Nah, sementara Yusuf juga punya bapak namanya Eli. Yusuf ini menantunya Bang, kau baca tuh Lukas 3 nomor 23 ditulis Yusuf itu anak Eli, Bang. Nah, berarti Lukas 3 nomor 23 coba dibaca. udah ketika Ya, bisa- Yusuf memulai kan namanya pekerjaannya, ia namanya berumur juga Maria itu kira-kira kan 30 istrinya tahun, Yusuf. dan Ya, menurut tentu dia saja dulu menantunya. Aldesta, Atau anaknya juga bisa. dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Itu juga bisa dibilang anak, Kak. Bang, Loh, siapapun itu menantu bisa menantu dibilang termasuk anaknya. loh, Begini, lucu kau. halo Nora, aku bisa Kalau ngomong nggak nih? silsilah nggak bisa Aku begitu, bisa ngomong nggak? Aldesta, Coba. ketika kau Lucu. punya bapak, ya, bapak Ya. kau, terus kau menikah sama perempuan itu, silsilah Ya. perempuan itu diambil lagi ke dalam bapak kau. Dengar dulu Nora. Namanya perempuan itu kan gimana dibilangnya? Tahu nggak jawabannya di mana? Tahu nggak jawabannya di mana? Kau Hah? kau gimana sih bongoknya kau, Aldesta? Kok Tahu nggak jawabannya di mana? Coba Diam dulu buka kok jawabannya di mana? Kok dari tadi bengkok juga ya kau? Dengar Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka masih bertunangan. Tahu nggak? Nah, sekarang layar. pertanyaan saya nggak itu, bongok. Memang kalau Abang kau tap layar, share, tap saya layar, share. bertanya, yang saya tanya, tunjukkan silsilah kenapa Yesus dikaitkan dengan Daud. Karena mereka ya Yusuf sama Maria udah nikah, ya otomatis itu nenek moyang Yesus. Ya logikanya gitu. Dia itu nenek moyangnya. Kok kan apa gak konek gitu? Itu dari mana silsilah? Silanya udah dikasih tahu tadi. Gimana ya Kak Nora? ini? Dengar. Pada waktu Maria. Kau nih gini loh, Ibu. kau nih begini loh. Cobalah kau dulu berpikir. Wah, kau kawin sama perempuan yang sudah hamil duluan, yang bukan anak kau. Kau marga si Hombing. Apa mungkin anak di dalam perutnya istri kau yang sudah hamil duluan itu marga si Hombing? Jangan sama manusia lah. Jangan samakan di mana? Ini kan manusia. Gila Yesus ya, kan manusia. gila ya. Kau pikir Yesus Ayah. binatang? Kalau silsilah artinya itu manusia. Iya, saya bantu ya Nggak ada sedikit Tuhan ya, saya punya bantu. silsilah. Sebentar. Saya bantu sedikit Nggak, ya. Oke, Kalian nggak Oren, paham love Oren. kalian. Absen love Oren. Sebentar, saya Tap bantu layar, ya. teman-teman, live layar. Nggak tap paham. layar. Nora ini nggak paham. Iya, Karena saya sudah bantu saya sedikit. bilang. Oke, Pada bentar, waktu Bang. Maria Bang Wol, ibunya. Bang Wol, bentar Bang. Ya, jangan diem. Gua biar ketemu jawabannya. Nora, kamu Maria itu tahu dari suku mana? Suku mana? Dewi. Lah kamu ditanya suku mana balik. Dari suku mana? Lewi. Kalau Kak Nora ditanya nggak bisa jawab itu. Iya, saya nggak bisa balik jawab. nanya. Dia suku mana? Suku Edan. Enggak, gua nanya, kamu tahu Maria itu dari suku mana? Suku mana? Lewi, udah aku jawab Lewi. Enggak, gua nanya si Nora ini. Udah jawab, udah Ya udah dijawab. Lewi Biar jawab ketemu. biar nggak panjang. Kamu tahu Yusuf itu dari suku mana? Udah. Dari Yehuda. Kalian jangan jawab satu gantian, jangan kayak pasar. Si Nora yang gue tanya. Kenapa? Masalahmu apa ngatur-ngatur? Kau tanya udah dijawab. Ini, kau atur aja roomnya si Edi. Turun. Emangnya kalau kalian Udah dijawab malah ngatur. salah apa? Tolong teman-temannya tap layar, fokus tap layar, share. Yang belum absen silakan absen karena kita fokus lagi ngomongin silsilah Tuhan, ya. Fokus teman-teman, kita lagi membicarakan, kita lagi mendiskusikan silsilah Tuhan. Jadi tolong fokus. Jarang-jarang di room ini. Fokus, Iya. ya. Nah, Fokus. sekarang Tap layar, share, absen yang belum absen love Oren. coba Ini Aldesta. sakral ini. Ini sakral. Sakral. Aku jadi Ini sakral kepanasan ini. gara-gara itu. Silsilah Tuhan lagi dibahas. Aldesta, coba jawab. Tuh dulu, saya turunkan dulu temperaturnya ya, biar agak sejuk dulu nih. Coba jawab. Aku kedinginan di sini, Kak. Aku kepanasan. Coba jawab. Aldesta Wolf, silakan jawab. Bentar, dia lagi berpikir. Apa dijawab, Bila Kak? ketia itu memang ada loh. Halo Nora.
Kan aku udah bilang tadi, ada di Matius 1 ayat 18. Ayat 18 sampai ayat 25. Itulah jawabannya. Hei, pertanyaan saya begini loh. Wow. Ya. Yusuf kan menikahi Bunda Maria itu sudah dalam keadaan hamil. Bukan dia yang hamili. Iya. Paham? Nah, Ya. keturunan Yusuf ini, Yusuf mempunyai nenek moyang bernama Daud. Iya. Betul? Nah, Betul. kenapa Yesus dikaitkan ke Daud? Sementara Yusuf bukan ayah biologis dari Yesus. Kan Yusuf kan udah jadi suaminya Maria. Gak bisa Otomatis kan bisa begitu, dikaitkan. Wolf. Faktanya kan itu, Kenapa Kak. Yesus ini ditentang sama orang Yahudi, bangsanya sendiri? Karena Yesus tidak memiliki bin. Dia ibnu dari ibunya. Paham? Orang Yahudi itu harus mempunyai nasab, harus mempunyai keturunan yang jelas. Yang ada bin ini, bin itu, bin ini. Itu namanya patrialisme namanya. Makanya kenapa Silsilah Yesus keturunan ditolak? dari nama Bapa. Karena dia namanya Isa ibnu Maryam. Tidak ada dia punya nasabnya sampai kepada ayahnya karena ibunya mengandung dia tanpa hubungan suami istri. Apa mungkin kau, Wolf? Kau jangan bilang begini, Wolf. Kau jangan ngatakan itu beda, nggak bisa. Yang namanya silsilah keturunan itu harus dari bapaknya, dari bin, harus dari marga bapaknya. Ya, Yusuf kan mengaku saya bahwa menikah. itu anaknya. Gimana sih, Kak? Aldesta, kamu kan punya otak, Dek. Kamu pasti pernah bersekolah. Ibu kamu punya suami pertama marga Sihombing. Anaknya kau. Nah, bapak kamu sudah tidak ada, cerai, nikah sama marga Siagian. Apakah mungkin kau jadi marga Siagian? Tidak mungkin, Dek. Nora, Pahamilah di emang situ. tahu Nah, peraturan. itu anak Makanya Yusuf, saya bilang Kak, Kristen, faktanya, kalian harus fakta itu. jujur. Silsilah Yesus sampai kepada Yusuf itu udah salah besar. Paham? Kok salah besar? Menurut Kakak itu Karena salah tidak besar. pernah Faktanya ada memang orang Yesus anak Yusuf. silsilah itu bukan dari keturunan biologis dia, bro. Kau pakailah otak sedikit. Kan Inilah kamu makanya sekolah saya atau apa benar. ini? Tap-tap layar, fokus tap-tap layar teman-teman, share-share yang belum follow silakan follow sekarang semua. ini, Emangnya Nora, jangan aku- kau samakan silsilah manusia dengan Tuhan. Lucu. Emangnya Apakah Tuhan punya Nora, silsilah? Nora, emangnya kau udah lahir pas zaman Yesus dulu? Allahu Akbar. Inilah gua makanya nggak mau ngomongin silsilah karena Ah, longor. makanya itu kau nggak Agak tahu lain. keturunan dulu kayak mana sekarang. Coba Kau gini, bisa mengatakan itu sekarang ya karena kau udah tahu kayak mana. Bang, Emangnya dua sama? Kristen di sini, saya mau tanya nih Bang, kita memastikan katanya. Jadi Ya. Yesus ini anak biologisnya Yusuf atau bukan? Logis mau gimana, Bang? Tetapi itu Yesus itu anak Yusuf. Itu pakai. Iya, anak biologisnya Anak atau apa? bukan? Anak Pertanyaan tiri? saya nih. Yesus Anak itu tiri atau mengandung- anak biologis Halo nih? Bang, Kandung Yesus dari itu mengandung dari Roh Maria. Kudus Bang. Sebelum Makanya, mereka Bang. hidup sebagai suami istri. Bang, saya tanyanya apa? Saya tanya, apakah Yesus anak biologisnya Yusuf atau anak tirinya Yusuf? Di sana nggak ada dipakai kata-kata anak tiri, Bang. Ya udah, Alkitab anak biologisnya atau bahwa bukan? Yesus Anak biologis anaknya Yusuf atau bukan? Itu pertanyaan saya. Jadi gimana kalau anak biologis atau anak? Bukan. Saya Ah, mengatakan pinter bukan. nih Wolfgang, pinter nih. Bukan. Kalau bukan anak biologis, maka boleh nggak silsilahnya diambil dari bapak yang bukan bapak biologisnya? Tapi, Bang, Nah, Bukan tapi, anak tiri, Bang. longornya la Yang ilaha dikatakan illallah. oleh Alkitab Tap-tap layar bahwa Yesus teman-teman, itu kalian anak ini Yesus, gini Bang. loh. Kalau Gini, kita gini. menyampaikan kata, Bang, Teman-teman sama Kristen, aja. teman-teman Kristen ya, saya kasih tahu saudara ya. Kalau memang sudah dikasih tahu yang namanya kebenaran, karena kalian tuh cuman malu. Dari tadi saya perhatikan kalian tuh cuman malu. Itu tidak benar. Itu Nggak tidak bisa benar. jujur gitu loh. Itu nggak bisa benar, Bang. jujur kalian. Itu nggak benar, Bang. Nggak Makanya bener tadi gimana, cuma dibantah. ditanya anak biologis. Saya nih seorang Andi, punya anak namanya Andi. Tapi adik saya yang Andi itu, saya punya adik kandung nama dia Andi. Dia Andi, tapi dinikahkan oleh
oleh laki-laki yang gak andi, otomatis keturunannya aja bukan andi, apalagi anaknya sudah ada terus dia nikah sebagai janda. Astagfirullah. Gitu loh, paham gak sih? Anak saya ini semua bisa digelari andi, dipanggil puang nanti gedenya, sama anak-anaknya dipanggil puang, saya sama ponakan saya dipanggil puang, dipanggil peta, karena saya ini adalah keturunan andi. Tapi kalau saya perempuan ya, nih saya perempuan, suami saya, seandainya saya perempuan, suami saya bukan andi, nggak mungkin anaknya andi, nggak mungkin. Apalagi saya perempuan, seorang janda udah punya anak saya itu yang tadinya gelar tidak andi, terus saya nikah dengan orang biasa lagi, nggak mungkin tiba-tiba andi, nggak mungkin tiba-tiba jadi andi ini gara-gara suami kedua saya, nggak mungkin. Paham nggak sih? Capek kali lah kalau, makanya gue paling males debat lintas agama tuh ngomongin tentang silsilah, apalagi berhubungan sama Karisteng. Capek, longor, nggak mau jujur. Masalahnya bukan nggak mau nangkap, mereka sudah tahu mereka ini salah, cuman malu gitu loh teman-teman ya. Ya Allah, gue senyum nih, ya ampun. Tap-tap layar ya teman-teman ya, fokus tap-tap layar. Jadi tolong teman-teman, nggak usah. Intinya udah bang, lah, Yesus gitu itu loh. keturunan Yusuf, itu faktanya dari Alkitab. Udah Bang. stop ngomongin Biologis, keturunan mau Tuhan, kiri, lu mau bayangkan apa, aja. intinya Yesus anak Yusuf. Kerusakan di dalam akal pikiran manusia ketika Tuhan manusia dituhankan. Nah, sedangkan manusia ini ngomongin keturunannya. Masa Tuhan punya silsilah? Tolonglah gitu loh. Kalian ini makanya saya siapkan room ini cuman buat kalian bertanya aja. Tapi kalian selalu bikin narasi pengen ditanya gitu loh. Udahlah bikin kalian aja nih, nanya aja nggak becus, demi Allah kalian ini Kristen nanya aja nggak becus, apalagi jawab gitu. Kalian inilah ilaha illallah. Dari tadi kan bang yang nanya itu kan Kak Nora yang nggak becus. Ya karena kalian bikin narasi Makanya pengen kalian disuruh ditanya. tanya. Bikin narasi pengen ditanya bawaannya gitu loh. Ya Allah ya Robi. Udah teman-teman tap-tap layar, gak usah ketawa-ketawa lu pada di bawah. Follow tap-tap layar, absen yang belum absen no, love orange-nya no. La ilaha illallah, capek banget gua ngomongin. Ini aja saudara Ini ya. 1.500 Pertama, orang ini satu absen hal. semua jangan-jangan nih. Satu hal yang kamu harus pahami, kalian gak malu ngomongin silsilah Tuhan? Malu gak sih? Kalian sedang ngomongin silsilah, sedangkan silsilah itu hanya manusia. Kalian malah ngomongin silsilah, sedangkan yang diomongin silsilah ini silsilahnya Tuhan. Dari tadi juga jelas haula wala quwata illa billah. Tuhan. Rendah kali dibuat sesembahan. Kok kalian pede kali, udahlah ngomongin silsilah Tuhan malah salah pula. Dari tadi saya Astagfirullahaladzim. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. I love you semua. I love you TikTok. I love you semuanya ya. Hai, tap-tap layar. TikTok baik. I love you TikTok baik. Ya, karena ini loh saudara-saudaraku Kristen, begini. Ar-Rasyid buka komal bukan untuk mengislamkan orang Kristen. Bukan. Ya, itu dulu, bukan untuk mengislamkan, tetapi memberikan edukasi kepada saudara-saudara muslim agar apa? Agar kita semua ini bisa memahami tentang bagaimana kita memahami yang namanya akal pikiran dipakai. Jadi kalau saya pribadi nih, kalau kalian bisa bertanya dan saya tidak mampu jawab, saya akan bilang nanti ini PR bagi saya. Dan saya tidak akan malu yang namanya mengejar yang namanya pembelajaran. Tetapi kalian ini berusaha dengan ketidakjujuran, maka dari itu capek sendiri kalian. Udah jelas-jelas kok, saudara. Saya kasih tahu ya, ini mohon maaf, bukannya apa ya, pamri atau apa, bukan riak, bukan. Saudara ya, saya selesaikan yang namanya S2 psikologi ya di UI, bukan kaleng-kaleng. Tapi mendengarkan narasi kalian ini sudah hal yang sangat kontradiksi sekali. Bang, Kalian yang duluan aja itu Nora bang. Dari cara bertanya, dari cara menjawab, dari cara ini. Jadi gini loh, psikologis kalian ini sudah terlihat dari tadi bang, sebenarnya caranya. Itu yang tertulis, itu yang tertulis di Alkitab bang. Sekarang tertulis di Alkitab. Artinya apa saudaraku? Artinya apa? Sesuatu yang tertulis ini jangan kau langsung debatkan kepada umat muslim. Karena sekarang saya tanya, demi silsilah Allah ada nggak? Hah?
kali aku ya Allah, capek banget aku ya Allah. Oh, Tuhan punya silsilah Allah lagi kau tanyakan. Allahu Akbar. Nabi Kalian ini Muhammad. teman-teman ya. Silsilah Nabi Capek kali Muhammad. hidup ini. Silsilah Allah ada. Yesus Isa aja ada loh. Silsilah Isa aja, Nabi Isa itu jelas loh. Masalahnya silsilah Yesus itu yang kujadikan Tuhan. Makanya itu, kenapa dikaitkan ke Daud itu kan? Karena kalian ambil dari Yusuf, sementara Yusuf bukan ayah kandungnya Yesus. Udah capek, nggak ada habisnya. Karena gini teman-teman ya, boleh tidak sih kalian merasakan seperti ini? Kalau kalian sudah tidak bisa menjawab pertanyaan dan ada keheranan di dalam diri kalian, di dalam akal kalian, hati sudah menabrak akal pikiran dan sudah tidak masuk. Coba kalian cari tahu, belajar. Sudah saya sampaikan selalu, kenapa saya pribadi Ar-Rasyid selalu mengatakan kami adalah Kristen, pengikut Yesus. Saya adalah Kristen pengikut Yesus. Kalian tidak pernah nggak sih sekali aja menangkap narasi saya itu? Kenapa Ar-Rasyid mengaku-ngaku Kristen? Karena saya sebagai Ar-Rasyid mempercayai setiap apa yang dikatakan Yesus, yang sinkron dengan pembelajaran yang namanya utusan. Kalau utusan mengajarkan memperkenalkan kepada Sang Maha Kuasa, yaitu memperkenalkan Sang Maha Kuasa yang mengutus dia, itu baru sinkron. Itulah yang dikatakan Injil. Setiap perkataan Yesus selalu saya ulang-ulangin, Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Masalahnya kamu ini menuliskan kesaksian-kesaksian manusia. Gitu loh. Yesus tidak pernah memerlukan kesaksian manusia. Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes bagaikan pelita bagi kalian, tapi kalian mau menikmati cahayanya dengan sementara. Artinya apa? Sementara itu apa? Cuman sebentar. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Yesus ngomong seperti itu. Artinya apa? Omongan Yesus lah yang kalian dengarkan, bukan dari orang lain, karena Yesus sudah mengatakan, aku bersaksi tentang diriku sendiri. Sesimpel itu kok. Kok kalian kayak apa ya? Batu kali. Udah dibilang ini. Harusnya kalau kalian sudah merasakan yang namanya kontradiksi, cari sendiri. Cari sendiri, belajar sendiri, pisahkan antara setiap perkataan Yesus dengan perkataan Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cari tahu, teliti. Kau pikir kita naik di sini hanya modal congor? Tidak, kita belajar. Dan di mana yang namanya hakikat pembelajaran itu, orang yang hafal pasti lebih paham makna dari apa yang dihafalkan daripada orang yang baru baca. Masalahnya setiap yang saya katakan ini saya hafal. Nah kalian baru baca. Oke, lupakan dikasih itu tahu ya. ayat Saya aja mau nanya, berulang-ulang. Oke, Bang Rasyid. Halo Bang Rasyid. Cari tahu sendiri dulu, ya, Bang. masuk ke Belajar pertanyaan aja. dulu. Belajar gitu loh. Atau enggak, minimal kalau mau tahu Islam, kalau penasaran atau merasa menggelitik, silahkan tanya dengan cara yang baik. Contoh, banyak Kristen-Kristen bilang, maaf Bang, maaf, bukan berarti saya menghujat, bukan. Tapi mohon maaf, benar tidak 70 bidadari? Benar tidak Nabi Muhammad itu kawinin anak di bawah umur? Benar tidak Nabi Muhammad itu 9 istrinya? Kita akan jawab. Selama tidak ada tendensi yang namanya nada-nada mengarah ke menghujat, kita akan jawab kok semuanya. Dijawab. Semua jawabannya ada, saudara. Kita di sini nggak menghujat. Kita di sini Ya, diskusi, paham. Bang. La ilaha illallah, mana dikatakan itu cuma contoh. Tapi gue Bang. tap layar, teman-teman, tap layar. Oke ya. Saya tanya ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Nah, ini dijawab serius ya, jangan main-main ya. Ya silahkan. Muhammad. Kalau saya menjawab Saya pasti mau serius nanya. selama abang mau menjawab bertanya dengan serius. Kalau Ya, saya mau selalu nanya. serius. Saya mau nanya, Muhammad itu Tuhan atau tidak? Bukan, dia bukan Tuhan, dia sebagai utusan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya ajaran-ajaran, firman-Nya itu melalui malaikat Jibril tertuju kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar Nabi Muhammad ini seorang yang dijuluki Al-Amin, seorang yang jujur karena kebesaran Allah, karena kekuasaan Allah. Dia mengizinkan Nabi Muhammad ini mulai dari lahir dia tidak pernah bohong sampai dia tutup usia. Bahkan Nabi Muhammad sebelum dia diutus sebagai Rasul, semua orang di daerahnya mencintai dia, saudara. Bahkan kaum-kaum kafir pada saat itu, kapan dia mulai dibenci? Pada saat sudah mulai membawa kayak namanya ajaran.
Disitulah Nabi Muhammad mulai dimusuhi karena dibilang apa? Dibilang tukang sihir, dibilang orang alik atau apa segala macam gitu loh. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia adalah utusan. Sama seperti Yesus. Dia diutus hanya untuk memperkenalkan Tuhan sang pencipta alam sesungguhnya. Kalau Nabi Isa yaitu Yesus yang kalian kenal, wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Rasul semua itu mengajarkan hal-hal beriman kepada sang pencipta alam semesta. Karena apa? Di mana Yesus bersujud? Bro, begini saya kasih analogi. Kenapa Yesus bersujud menyembah kepada sang pencipta alam semesta? Karena dia betul-betul bersujud kepada sesuatu yang layak untuk diberikan penghambaan. Gitu loh. Kalau saya bercanda sama kamu, saya tepuk bahumu, pasti kamu gak marah. Ya, saya senggol bahumu, pasti gak marah. Tapi kalau saya sikut kepalamu, saya tempelin kepalamu, pasti kamu marah. Karena apa? Karena tubuh yang paling mulia ini adalah kepala. Nah, kepala ini di dalam yang namanya penyembahan, puncak dari penyembahan itu, di mana kepala ini disejajarkan dengan kaki. Artinya apa? Kita tuh rendah. Kita ini manusia rendah di mata sang pencipta. Maka dari itu kepala ini disejajarkan dengan kaki, yaitu bersujud. Sama yang dikatakan Yesus, sama yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengadah ke langit, mengangkat tangannya. Kalian begini. Sejak kapan diajarkan begini? Yesus begini, Bung. Yesus mengadah ke langit, bersujud merapatkan wajahnya ke tanah. Tidak ada mengajarkan tentang joget-joget, hahaha, hihu, heho di gereja, nggak ada. Saya mau nanya, Tep-tep layar. apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur itu ajaran Tuhan? Ketika Rasulullah SAW menikahi yang namanya Bunda Aisyah radhiyallahu anhu, dengarkan baik-baik ya. Sekali saya sampaikan, riwayat ini disampaikan oleh seorang wanita yang dia sudah hijrah ke Bangladesh atau daerah-daerah Asia sana lah, itu India. Seorang nenek tua yang sudah lemah ingatannya. Dia meriwayatkan akan hal ini. Tetapi kita uraikan, kita cari satu persatu yang mana yang benar. Karena hadis itu banyak. Mana yang sahih, mana yang doif, mana yang apapun itu. Kita cari. Pada saat perang Badar, nih dengerin. Pada saat perang Badar, Rasulullah membuat SOP. SOP itu salah satunya yaitu umur. Usia yang boleh ikut itu minimal 15 tahun. Minimal 15 tahun baru boleh ikut. Pada saat itu Bunda Aisyah radhiyallahu anhu dia ikut dalam perang. Pada saat itu dia menjadi pembantu membagikan makanan dan mengobati para korban-korban perang. Pada saat itu dia membantu. Tap-tap layar teman-teman, share kita ngomongin perang nih. Nah dia Mic-nya jatuh lagi bang. Sebentar. Cuma nanya bang, itu ajaran sebentar. Biar clear, biar kalian paham semuanya. Ya, biar kalian paham. Ketika Rasulullah SAW memberikan SOP itu, tidak boleh ada yang namanya ikut di bawah usia 15 tahun. Nah, pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam perang itu. Ikut andil, artinya apa? Usianya sudah di atas 15 tahun dan beliau belum nikah dengan Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, pada saat Bunda Aisyah radhiyallahu anhu nikah dengan Nabi Muhammad SAW, dia memiliki kakak yang terlampau usia 10 tahun dan kakaknya pada saat itu berusia 28 tahun. 28 kurang 10 itu 18. Jadi pada saat Aisyah radhiyallahu anhu menikah dengan Rasulullah SAW, beliau berusia 18 tahun. Begitu abangku. Tetapi kalau rujukannya tentang Aisyah radhiyallahu anhu di saat itu, coba bayangkan saudara-saudara, sampai detik ini saya tidak pernah mendengar sedikit pun kaum kafir Quraisy yang membenci Rasulullah SAW pada saat itu menikahi Aisyah di bawah umur yang kalian katakan. Mereka tidak pernah menghujat, mereka tidak pernah mengusik pernikahan Rasulullah di usianya. Kalau kalian paham, usianya 9 tahun, tidak pernah diusik. Artinya apa? Berarti fine-fine aja pernikahan itu, tidak ada masalah. Cuman kalian yang mengatakan pernikahan itu pernikahan yang pedo atau apa segala macam. Nggak ada, Bung, tidak ada. Begitu ya, paham ya? Paham sampai sini? Boleh nanya bang? Nih, saya kasih nih.
Kontroversi nih ada nih ya. Coba versi Bang Tony dulu yang jawab pertanyaan saya tadi. Coba jawab Bang Tony. Saya mau dengar juga. Gimana? Coba Bang Tony yang menjelaskan yang saya bilang tadi, apakah itu ajaran Allah? Ajaran Allah maksudnya? Ajaran Allah yang mana, Bang? Yang menikahi anak di bawah umur? Enggak. Tadi udah dijawab, Abang, udah cukup jelas. Jadi gini, Bang, tadi saya tambahkan sedikit ya, bahwasanya hadis itu kan juga ada tingkatannya. Ada hadis yang doib, ada hadis yang hasan, ada hadis yang soheh, gitu kan. Tadi udah dijelaskan tuh detail sama Bang Rashid. Kalau Abang nyimak jawaban dari Bang Rashid, Abang akan paham tuh. Kok bisa ada hadis? Terus, jadi gini, Bang, kan Al-Quran itu kan ada tertulis di Al-Quran diterangkan secara lengkap. Kenapa ada hadis? Nah, coba jawab. Gimana, Bang? Al-Quran diterangkan secara lengkap? Ya, jelas. Oke, jadi gini, Al-Quran itu adalah kitab penyempurna, ya kan? Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu isinya adalah firman Allah. Ya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tetapi ingat, menurut kehendak Allah. Jadi gini, ketika Anda mempertanyakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kemudian Anda nanya resep masakan dari Al-Quran, nggak mungkin ada, Bang. Nah, sampai sini paham nggak, Bang? Kalau itu nggak mungkin. Nah, oke. Berarti makanya gini, Bang, memahami bahwasanya Al-Quran itu seutuhnya firman Allah, kemudian ada yang namanya hadis. Hadis itu menjelaskan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, atau logika sederhananya, ketika Tuhan menurunkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah Nabi Muhammad itu menjalankan syariat yang di dalam Al-Quran, itu ditulisnya di dalam hadis, Bang. Penjelasannya itu ada di dalam hadis. Nah, sampai sini paham nggak? Hadis banyak atau enggak? Banyak. Kok bisa banyak? Kenapa nggak cuma satu aja yang bisa menjelaskan? Kenapa mesti banyak, Bang? Gimana, Bang? Sorry, diulang, ketumpuk barusan suaranya. Hadis banyak atau tidak? Banyak. Nah, kenapa harus banyak? Kenapa nggak satu aja, Bang? Nah, jadi cuman hadis, misalnya hadisnya Bang Tony, kenapa nggak cuman hadis Bang Tony saja yang didengarkan? Kenapa mesti ada hadis-hadis yang lain? Gimana nih, Bang? Pertanyaan Abang nih gimana nih? Gini, harusnya satu orang aja nih yang tulis hadis gitu, yang lain nggak boleh gitu. Ya. Gini, saya kasih tahu ya, saudara ya. Ya udah, silakan. Hadis itu adalah setiap ucapan dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu memiliki banyak sahabat. Rasulullah itu memiliki istri. Ada yang hadisnya itu keluar dari istrinya, ada keluar dari sahabatnya. Oke? Dan sahabat-sahabatnya ini pun melihat banyak yang mengeluarkan fatwa-fatwa, banyak yang mengeluarkan hadis-hadis tentang Rasulullah SAW. Bunda Aisyah radhiyallahu anha, pada saat dia mengeluarkan hadis itu, dia mengeluarkan hadis yang paling banyak karena dia adalah istri beliau. Oke, artinya apa? Karena banyak saksi hidup beliau. Tetapi hadis ini perlu di cross check. Karena apa? Karena belum tentu hadis yang kita anggap benar, baik-baik kepada Rasulullah SAW, belum tentu itu hadis yang betul. Tadi sudah salah satu contoh yang kalian ini katakan, itu sudah ada di gambar di Bang Patir yang paling gede ini. Jelas itu penjelasan-penjelasan tentang itu. Tetapi banyak, Bang, makanya kita cross check, kita cari tahu, kita udah punya akal yang mana yang baik, yang mana yang benar. Tapi standarisasi kami memahami tentang hadis itu, apabila Al-Quran mendukungnya, bisa dicek, bisa dibilang ini sahih. Tapi kita cek lagi yang namanya kesohihannya itu. Tapi apabila ada yang namanya hadis bertabrakan dengan Al-Quran, otomatis sudah pasti dikatakan hadis palsu. Begitu, saudara. Paham? Contohnya, oke. Ya. Contohnya, Bang.